Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Al-Kabair. Kitab ini sangat penting untuk kita kaji karena dua hal. Yang pertama, dengan mengkaji kitab Al-Kabair karangan Imam Ad-Dahabi ini, kita bisa mengetahui tentang dosa-dosa besar yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, dengan mempelajari kitab Al-Kabair ini, setelah kita mengetahui dosa-dosa besar, maka harapannya adalah kita bisa menjauhinya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah urgensi dari kita mengkaji kitab Al-Kabair ataupun dosa-dosa besar. Hadirin sekalian, dosa besar secara definisi bisa kita jelaskan. Yang pertama adalah dosa yang pelakunya diancam dengan had di dunia, dengan hukuman di dunia, seperti dosa membunuh, ya. Maka balasannya atau hukumannya di dunia dengan dibunuh juga. Kemudian berzina, ya, hukumannya dengan dirajam. Mencuri yang sampai nisab, hukumannya adalah dipotong tangannya. Nah, ini pengertian yang pertama. Jadi dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman had di dunia. Yang kedua, definisi dari dosa besar adalah dosa yang pelakunya mendapat ancaman, ya, kemurkaan dan laknat dari Nabi Muhammad di akhirat kelak. Jadi dosa-dosa yang jika dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut mendapatkan ancaman, kemurkaan ataupun laknat dari Rasulullah SAW. Itu dosa besar. Kemudian dosa kecil adalah dosa yang dilakukan karena mengabaikan perintah Allah yang sifatnya tidak termasuk dalam dosa besar, ya, tidak termasuk dalam dua kategori tadi. Misalnya adalah zina mata, zina telinga, dan juga zina hati. Hadirin sekalian, jika kita menjauhi dosa besar, maka ada dua jaminan yang diberikan Allah kepada kita. Ada dua hal, ya, yang diberikan Allah kepada kita jika kita menjauhi dosa besar. Yang pertama adalah diampuni semua dosa kecil yang kita lakukan. Jika kita menjauhi dosa besar, maka yang pertama jaminan Allah kepada kita adalah kita diampuni semua dosa kecil yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah kita jika bisa menjauhi dosa-dosa besar, maka kita dijamin oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Nah, inilah janji Allah bagi kita jika kita menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, as-sholawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna indajtanabal kabaira. Salat wajib yang 5, salat Jumat 1 sampai salat Jumat lainnya,
puasa Ramadan 1 sampai puasa Ramadan lainnya. Itu semuanya menghapus dosa-dosa yang ada di antara semuanya jika pelakunya menjauhi dosa-dosa besar. Jadi hadirin sekalian, ketika kita menjauhi dosa-dosa besar, maka sholat 5 waktu yang kita kerjakan, ya, kemudian sholat Jumat yang kita kerjakan, puasa Ramadan yang kita kerjakan, itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil di antara waktu keduanya. Misalnya Ramadan 1440 Hijriah, ya, sampai Ramadan 1441 Hijriah, maka dosa 1 tahun kita, dosa-dosa kecil kita itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita menjauhi perbuatan dosa-dosa besar. Kemudian apa saja dosa-dosa besar itu? Dalam hadis Muslim disebutkan istanibu asab'a al-mubiqat, ya, jauhilah 7 perkara yang merusak. Qila ya Rasulullah wa mahunna, ditanyakan apa itu wahai Rasulullah. Kemudian qala Rasulullah menjawab, ya, 7 dosa besar yang merusak itu adalah asyirku billah, syirik kepada Allah, wasihru, sihir, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, ya, membunuh orang, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, ya, kecuali karena alasan yang dibenarkan, wa aklu mal yatimi, makan harta anak yatim, wa aklu riba, yang kelima makan riba, wa tawalli yaumaz zakhfi, ya, melarikan diri pada waktu perang, kemudian wa qatful muhsinati al-ghafilati al-mu'minati, yaitu menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina. Nah, ini adalah contoh dosa besar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini, hadirin sekalian, kita akan mengkaji tentang perbuatan syirik. Jika di depan sudah kita sampaikan tentang definisinya, maka perlu kita ingatkan kembali, ya, ketika kita belajar tauhid, bahwa tauhid itu kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan. Nah, syirik kebalikannya, yaitu menjadikan Allah salah satunya di dalam di antara sesembahan yang lainnya. Nah, jadi syirik itu menjadikan Allah sebagai salah satu sesembahan saja. Nah, di sini kita akan membahas, ya, pertama tentang syirik atau mempersekutukan Allah. Syirik ini kita sering mendengarnya dibagi menjadi 2, ada syirik besar, ya, yang kedua ada syirik kecil, ya. Nah, ini akan kita bahas, ya. Syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Misalnya apa? Misalnya ada seseorang itu berdoa kepada selain Allah, dia meminta rezeki, meminta keselamatan, tidak kepada Allah tetapi kepada yang lain. Nah, ini yang namanya syirik besar, ya kan? Atau juga dalam bentuk ada seseorang bernandar tetapi untuk selain Allah, baik untuk jin, untuk setan dan sebagainya. Atau juga dalam bentuk mengharap sesuatu kepada selain Allah yang tidak kuasa memberikan manfaat maupun mudarat. Nah, inilah syirik yang pertama, yaitu syirik besar. Terkait dengan syirik besar ini, maka dalam surat An-Nisa 48 Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dosa syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Di syirik ini merupakan perbuatan dosa yang paling besar, ya. Paling besar dalam masalah al-kabair ini adalah dosa syirik, sehingga kita harus hati-hati. Kemudian hadirin sekalian, yang kedua adalah syirik kecil. Syirik kecil ini tidak sebagaimana syirik besar. Kalau syirik besar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam dan bisa menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka.
jika dia itu meninggal dunia ya, dalam keadaan syirik dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syirik kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam dan juga tidak membuat pelakunya itu kekal di dalam neraka. Nah, ini bedanya syirik besar dan syirik kecil. Kemudian hadirin sekalian, untuk masalah syirik ini ada beberapa ulama yang mengklasifikasikan ya. Yang pertama, syirik menurut kadarnya ya. Ini melanjutkan yang sudah kita bahas, ada besar ada kecil. Nah, ini kita rinci lagi ya. Baik, syirik menurut kadarnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah syirik akbar atau syirik besar, yaitu syirik dalam keyakinan, dan hal ini mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Contohnya adalah syirik dalam berdoa ya, yang berdoa yang harusnya hanya kepada Allah tapi dilakukan kepada selain Allah. Kemudian syirik dalam niat, kehendak dan maksud. Misalnya seseorang melakukan ibadah tetapi ya, dia melakukan hal itu semata-mata untuk kepentingan dunia atau supaya dilihat oleh manusia ya, atau biar mendapatkan penghargaan dari manusia. Kemudian juga ada syirik dalam ketaatan, yaitu menjadikan sesuatu sebagai pembuat syariat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syirik dalam kecintaan, yaitu menyetarakan kecintaan makhluk dengan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syirik asghar atau kecil ya, yaitu riya. Hal ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tapi pelakunya wajib bertaubat. Kemudian yang ketiga adalah syirik khafi atau tersembunyi, yaitu seseorang beramal dikarenakan keberadaan orang lain. Ini termasuk riya juga, dan ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi pelakunya wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya syirik menurut letak terjadinya. Kalau sebelumnya tadi adalah kita mengkaji syirik menurut kadarnya, nah yang berikutnya ini syirik menurut letak terjadinya. Yang pertama adalah syirik i'tiqadi, keyakinan adanya di dalam hati manusia. Nah, syirik ini berupa keyakinan, misalnya meyakini bahwa Allah telah menciptakan kita dan telah memberi rezeki kepada kita, tetapi di sisi lain juga percaya bahwa dukun bisa mengubah takdir yang digariskan kepada kita. Nah, ini termasuk syirik akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua adalah syirik amali, perbuatan, yaitu setiap amalan fisik yang dinilai oleh syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan. Seperti apa? Menyembelih contohnya ya, menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah dan sebagainya. Ini termasuk dalam syirik amali. Kemudian yang ketiga adalah syirik lafzi, ya, lafal, yaitu setiap lafal yang dihukumi oleh Islam sebagai sebuah kesyirikan, seperti bersumpah dengan selain nama Allah, ya, seperti perkataan tidak ada bagiku kecuali Allah dan engkau, ya, atau juga ucapan aku bertawakal kepadamu, ya, atau kalau bukan karena Allah dan si fulan maka akan begini dan begitu. Nah, lafal-lafal seperti ini mengandung unsur kesyirikan. Baik hadirin sekalian, itulah yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang dosa besar yang pertama, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung kepada Allah supaya kita terhindar dari perbuatan syirik, baik yang
kita sadari maupun tidak kita sadari. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.